dalam mengatasi perdarahan atau neuteri di meja operasi. Ya, ini memang suatu momok sekali ya, karena banyak sekali semua histerektomi ya. Padahal dalam teknik yang sangat simpel, bahkan plasenta akreta juga bisa diatasi dengan teknik-teknik modifikasi B ya. Sampai saat ini saya belum pernah mengangkat histerektomi semenjak dari tahun 2012 sampai sekarang. Sekasus seberat apapun, termasuk akreta atau neuteri, perlengketan, nggak pernah sekalipun saya angkat rahim, tapi saya gunakan dalam teknik-teknik modifikasi bearing tadi. Ya, nanti ada beberapa video yang kebetulan 3 hari kemarin saya dapat kasus plasenta akreta yang kita videokan, yang nanti terakhir kita ini. Ya, kunci utamanya ya, kok masih ini tadi? Oh ya, the next. Ya, kunci utamanya adalah seperti yang tadi Dr. Dino bilang. Apakah jaminan angkat rahim subtotal itu berhenti perdarahan? Tidak. Saya dapat belasan kali konsul di meja operasi, itu sudah diangkat rahim subtotal, tapi bleeding masih aktif sekali. Ini sumbernya dari mana? Padahal arteri-uterina sudah terangkat. Ya, yang kita lupakan selalu bahwa uterus itu ada 4 utama perdarahan. Ya, arteri uterina, ovarika, arteri vesikalis dan vaginalis itu berperan. Jadi kita subtotal belum berarti dia berhenti semua perdarahan, masih ada dari arteri vesikalis dan vaginalis. Itulah kuncinya. Kita di konsul ya mungkin hanya 2-3 menit selesai, karena kita blok langsung arteri vesikalis. Yang kita lihat nih ya, beredar sendiri. Jadi arteri vesikalis anterior dan bagian bawah dan belakang juga ya. Jadi vaginalis juga sangat berperan. Jadi kita bagi 2 segmen. Kalau next ya. Lanjut. Ini rahim kita bagi 2 segmen perdarahannya. Segmen atas ya, segmen 1 itu dominan dari arteri uterina dan kolateral dari ovarika, dan sebagian dari arteri vesikalis. Ini yang kita lupakan ya. Cabang-cabang dari arteri vesikalis bagian atas. Segmen 2 justru dia dominan ya. Segmen 2 ini segmen 2 itu dia berasal dari, dominannya adalah kolateral dari grup subperitoneal pelvic ya. Di situ perdarahan dari segmen 2 dari uterus yang berasal dari internal pudendal arteri. Itulah penyebabnya kenapa belum berhenti perdarahan, karena kita fokus pada arteri uterina doang, dan juga dari arteri vesikalis bagian bawah. Nah, di situ sebenarnya untuk mengatasi mengcover semua ini bisa dengan teknik bearing modifikasi, tidak perlu sampai angkat rahim. Nah, itu bayangin dari semenjak next ya 1997 itu publikasi dari bearing pertama kali, dan sampai saat ini jutaan perempuan diselamatkan dari ini fertilitas angkat rahim ya. Ya, supaya contohnya tadi saya sendiri nggak pernah angkat rahim sekalipun plasenta akreta ya. Baru kemudian tahun 2000 teknik CHO, modifikasi berikutnya Hyman, Pereira, dan terakhir kita yang sering standar kita adalah Surabaya Method. Ini oleh Dr. Sulistyo. Di alarm kita selalu teknik Surabaya yang ini kan. Ya. Teknik Surabaya lebih hampir. Sebenarnya teknik Surabaya sama Hyman ini hampir sama, teman. Dia 2 benang, yang Hyman yang itu 3 benang. Next. Nah, kita lihat berbagai artikel review dari tahun 97 sampai 26 yang saya lihat itu efektivitas, kalau digabung efektivitas dari bearing ini menghindari pengangkatan rahim dan mengatasi perdarahan 92,70%. Bayangin, kenapa harus kita angkat rahim? Udah sampai lebih dari 92,7%, dan ada sedikit kasus, ini ada 1 kasus dari trailer itu terjadi myometrial necrosis. Itu juga karena banyak faktor lainnya ya, pendukung. Ya, next. Nah, ini kita lihat teknik Hyman. Ini modifikasi. Kalau tadi itu seluruhnya bearing murni.
Ini modifikasi Haiman 100% dan Surabaya Metode 100%. Dan diklaim teknik Surabaya lebih cepat kurang dari 5 menit. Ya memang tergantung sih. Kalau kecepatan itu kita nggak patokan, karena skillnya yang penting. Ya gitu. Next. Ini penggunaan benang. Penggunaan juga benang juga tergantung kita sendiri. Kalau tadi teknik Haiman 2 benang katanya, kalau saya sih 1 benang aja. Kata beling, ada beling terbuka, beling tertutup, nah, itu nanti kita ada videonya. Ya kalau Surabaya dia menggunakan 3 benang. Paling banyak itu adalah tahun 2008 total dia bisa sampai 10 bahkan 16 benang. Itu efek samping nekrotik banyak nanti ya. Next. Nah ini beling Profesor Dr. Christopher Bologan-Leitch ya, penemu pertama jahitan kompresi uterus, 90 publikasi 1997. Waktu pertama kali dia publikasi itu ada cuma 5 kasus. Tapi berikutnya mengikuti sesuai tadi saya yang ketiga tadi itu banyak. Tekniknya adalah dia itu jahitan ya, 3 cm diincisi ya. Dia kalau kita bikin ada titik yang mungkin titik A lah ya, 3 cm di bawah ini. Nah, 3 cm di bawah incisi ya, 3 cm ke lateral. Yang titik A-nya baru kita ke atas 3 cm juga, kemudian ya karena ini lebih lebar maka jam 4 cm. Baru ke roll over ke belakang ke titik D ini ya, mungkin ini ke titik D ya. Ini di belakang baru ke sini, roll over lagi ke atas baru ini. Lalu 3 cm baru diikat ya. Jadi di efektivitasnya ini sangat berguna sekali karena ya versinya ini tekniknya simpel untuk dilakukan dan potensial penyelamatan nyawa ibu, mengatasi perdarahan, relatif aman dan kapasitas untuk ini sangat tinggi mempertahankan lain. Ini saya ambil video langsung ya, menghargai Prof. Belin ya. Ini video dari dia sendiri yang saya edit supaya cepat karena videonya lama. Ya lanjut videonya. Ya sebelum kita video kita sendiri, video dia dulu lah kita ini ya. Ada yang lucu. Lihat pakai tangan. Ini kan nggak boleh ya handlingnya tuh. Kalau bisa kita, beliau masih pakai tangan. Mungkin lagi nggak tahu ya. Dari titik A tadi ke titik B ya, 3 cm ke atas 4 cm. Kalau bisa kita hindari handlingnya ya, begini. Baru dia nanti roll over ya ke belakang. Ya, roll over ke belakang. Ini titik C ya, kita tanggaplah titik C. Ke belakang, ke lateral sebelah lateral ini ya, kontra lateralnya ya, kalau kiri ke kanan, ambil di endometrium, kapumuteri. Kita ambil kapumuteri. Ini titik D masih dari belakang. Ya. Jadi ini mungkin dia lagi nih ya. Ini ya kembali ke titik D di belakang. Baru ke titik E, ke depan lagi. Serem ya kita ngeliatnya pakai tangan masalahnya. Tapi ya menghargai beliau, kita tetap videonya kita ini saya ini ya baru diikat. Ya, baru diikat. Setelah diikat baru nanti kita cek seluruh perdarahannya. Next. Ya, lanjut ya. Nah ini video kita sendiri ada berbagai teknik, mungkin tekniknya sedikit berbeda ya, lebih cepat. Kasus pertama ini lanjut ya, ke G 38 tahun, G5P31, hamil 38 minggu dengan bekas SC 3 kali, ekosa PIB dan otak lintang, jari tunggal itu presentasi kepala, intraoperatif, perdarahan masif, ekota uteri, dan pendekatan pada fisika uterinaria. Ya, nah kita lihat ini kasus. Jadi titik A kita bikin, ya titik A kita tusuk, ya kita ambil dari dada bagian depan ke uteri. Ya masuk titik B tadi langsung roll ke belakang. Ini saya tidak mempercepat waktu, saya arahkan langsung
Kita yakin ini sudah tembus endometrium, kapung uteri, saya langsung aja ke ini. Apalagi kalau kita pakai benang yang panjang, yang besar ya. Nah ini langsung, jadi bagaimana waktu? Kalau dia tadi kan dari kapung uteri, ambil, baru kita ke depan lagi, ya ke titik E lah, taruh ya, anggap 3 cm dan 4 cm dari lateral, baru ke titik terakhir yang F, 3 cm. Ya, baru kita susun. Nah, benangnya sedemikian rupa, ya. Nah, memang kendala yang paling sering adalah slip dari benangnya itu, suka meleset. Nah, maka dibantu oleh asisten dipegangin. Ya, soal itu kita jahit ini sambil dibantu mesis, karena sampai tertekuk kadang gitu. Ya, biar dia efektif, ya dibantu sedemikian rupa, jangan sampai ruptur pula sekuat tenaga ya. Nah, pelan-pelan sedemikian rupa baru kita ikat. Ya. Nah, setelah kita jahit, kita cek perdarahan. Kalau memang bagus, perdarahan berarti ini dalam waktu sesaat ya langsung. Nah, semua ya. Baru kita tutup. Kalau nutup sendiri saya pakai one layer selalu. Saya nggak pernah lagi pakai two layer. Ya tetap one layer. Endometrium kita temukan myometrium dan myometrium. Ya. Nah, ini kasus pertama. Nah kasus kedua teknik beading yang masih sudah tertutup EGC-nya. Kalau tadi terbuka. Ini kasus Nyonya N 22 tahun, bisa hamil 41 minggu, kalah 2 lama dengan CPD ya. Persitasi dahi, intraoperatif pedahan atau diuteriani. Udah terjahit. Nah ini saya 2 cm, saya bikin nggak 3. Ya, biar lebih dekat. Ini hanya 2 cm, dan langsung. Jadi bisa langsung, nggak mesti terbuka. Kalau berberatur kan mobilnya harus terbuka. Itu tertutup juga bisa kita lakukan. Ya, sudah tertutup insisinya, baru kita naik ke atas. Ya, roller ke arah pundus kita balikkan, ya. Nah, ini teknik yang sama tadi belakang, saya langsung, jadi teknik tertutup, sudah tertutup ininya, ya. Nah, baru kita arahkan ke sebelahnya, ya. Dari kanan ke kiri kita ambil, bantu asisten. Baru kita ke titik depan lagi kita balikkan, ya. Kita balikkan. Nah, ini saya hanya 2 cm aja, nggak sampai 3 ya. Ini kita ambil, dibantu asisten. Ya, baru kita atur benangnya sedemikian rupa ya, dibantu asisten, dipegang supaya jangan terjadi slip. Nah, ini kendalanya selalu di slip ini, maka kadang ditahan oleh asisten. Ya, baru pegang, baru asisten langsung memessage, kita ikat dengan bantuan. Benang yang saya selalu pakai ya, tergantung sih, kalau PGA atau kromik. Kalau ini saya pakai kromik ini. Kromik 20. Dari semua relator juga pakai kromik 20 ya. Ada PGA juga lebih bagus. Ya, ini kita ikat. Dan benang wajib yang terabsorpsi. Jangan kita pakai yang tidak terabsorpsi. Dan tidak perlu dibuka lubang dilepas, maka terabsorpsi dia kan. Ya. Ini kita berhasil ya. Jadi nggak perlu sampai pengangkatan rahim. Ya, kita cek seluruh perdarahan, memang tidak ada, ya kita masukkan kembali, baru kita sebagaimana biasa, ya bersihkan. Next. Nah, ini
ini ada literatur terbaru ya, launching 2024 Januari kemarin. Yang teknik ini saya belum, karena saya baru baca juga 2 bulan kemarin. Pada kasus perdarahan yang sumbernya berasal dari segmen 1 tetap bearing sebagaimana biasa. Nah, dia ini oleh Prof. apa ini ya? Nadal ya, dari ini ada Nito ya, Nito Kapit. Dia kalau murni dari segmen 2 nggak perlu sampai ke atas. Dia dari titik A ini ya, dari titik A ini tembus ke bawah, langsung ke bawah. Dia lebih 4 cm jadinya ya. Dia nggak 3 cm, dia 4 cm langsung ke sebelahnya. Tembus ke endometrium dan tidak tembus ke belakang. Yang depannya cukup tembus endometrium aja, kemudian masuk lagi. Nah, yang belakang ini tembus ke belakang, baru diikat di atas. Ya mungkin nanti ada kasus yang murni dari segmen 2, kita buat videonya nanti. Nah, karena gitu saya baca ini, saya belum dapat yang murni dari segmen 2, mana nggak saya lakukan. Nah, yang tadi kasusnya multi, ya, segmen 2 dan segmen 3. Oke, nah, lanjut. Nah ini kasus, oh ini teknik Hyman. Tadi bearing murni sama sedikit tadi. Kalau Hyman modifikasi, itu dari bearing, teman tekniknya berbeda total. Ya dia pakai 2 benang. Ya pada prinsipnya, dan ini sangat efektif. Dia efektivitasnya 93,75% ya. Dia dinyatakan bahwa ya memang sangat mudah. Teman tembus sikat dua, dia sangat mudah, cepat, dan tidak memerlukan skill yang terlalu ini. Ya pasti seluruh objek pasti bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Ya tekniknya juga sederhana sekali. Ya. Videonya. Ini metode Hyman. Ya. Nah, ini ya, simpel. Nah, ini sangat mudah, pakai benang yang kalau ada benang lurus juga bagus. Ya, kalau benang mengkok nggak apa-apa juga, yang striker setengah ini ya. Nah, terus ambil ke belakang, ya. Langsung ke posterior. Ya. Ini langsung di apa dulu ya, ditunda ya, untuk penjahitan. Kalau saya langsung aja. Ini ikat dulu, klem dulu, baru dia kedua. Ya, setelah kedua masuk nanti barengan diikat, selisih dikit. Ini sebenarnya ini dari India, ini videonya sambil guru saya waktu di India dulu. Sambil. Tapi dia pakai metode Hyman, tapi bukan Prof Hyman yang ngerti, tapi ada Prof dari India, hukumannya. Ini sambil videonya, ini baru setelah itu diikat, ya satu yang benang pertamanya, ikat ya sedemikian rupa. Ya dia juga pakai keramik ini ya, keramik 20 catguard nomor 20. Ya, sangat simpel. Kemudian yang benang berikutnya, ini sering juga slip. Tekniknya supaya jangan slip. Nah nanti teknik yang jahitan yang kedua, ikatan itu diikat ke sebelahnya. Ya, dibantu oleh asisten. Ya, simpel, cuma begini aja. Nah, kalau mau diganti slip sebelum digunting, ikatkan ke sebelahnya. Nah, itu saya selalu lakukan itu, menghindari slip. Ya. Nah, ini dianya. Ya, baru kita masukkan kembali. Selanjutnya, video selanjutnya. Ini Surabaya Method. Surabaya Method katanya 3 benang. Nah, tapi kalau kita bisa hemat, tadi Hyman katanya 2 benang. Saya nggak pernah pakai 2 benang, cukup 1 benang. Dan caranya tadi ikat langsung. Baru kedua masih sisanya masih cukup, jauh menghemat. Ya, Surabaya Method juga nggak sampai 3 benang sebenarnya. Jadi tahun 2009 ya launching publikasinya, Dr. Sulistyo dan kawan-kawan. Ya, jadi sama efektif, terutama untuk menggunakan rahim, ya, mudah dan cepat.
sederhana lagi. Ini teknik kasus kita sendiri, ya videonya. Ini justru dia dengan pengeketan dengan belas awalnya, tapi udah kita ini kan perdarahan, udah kita tutup, ternyata masih lunak. Ya. Tekniknya mirip Hyman tadi, dari depan, ya, langsung ke posterior. Ya. Langsung ke posterior, kita langsung, kalau saya langsung ikat aja, ya, nggak ditunda lagi pengikatan. Ini dia bisa menghemat benang, kemudian mempercepat berhentinya perdarahan dengan bantuan dari sini tadi, ya, kompresi yang pertama. Ya. Dan masuknya benang berikutnya juga lebih mudah. Ya. Kalau sudah ikat, kita ikat sini. Ya. Yang pertama. Ya ini ruk ini inisial saya waktu residen dulu, Dr. Patius yang ngasih. Ini inisial itu udah berlaku sampai sekarang gitu kan. Kayaknya abadi RUG itu. Itu dari residen semester 1. Ya kita ikat di sini. Ya langsung kita ini, kalau teknik Surabaya murni kan diklaimnya dulu. Kalau itu perdarahan masih bocor kan. Langsung aja kita ikat, berkurang lah yang dari sisi sini kan, yang dari sisi kiri atau kanannya. Nah, baru kita yang sisi kontralateralnya, ya kalau kita ini kiri, yang sana kanan langsung kita masukin. Ya 3 cm dari bawah sisi, 3 cm dari lateral, dari uterus, tembus langsung ke belakang. Ya. Tembus langsung ke belakang. Diambil, dibantu oleh asisten. Ya. Nah, ini silau ya, cahaya. Langsung kita ikat nanti. Kalau mau memang hemat-hemat bisa satu benang juga sebenarnya. Teman ya, jahitannya susah payah nanti. Ya. Di sini. Kelemahan dari Hyman, kalau dua ini kan Hyman, ini nonjol belakang tuh. Nah, kalau berhasil ini cukup ini aja sebenarnya, artinya teknik Hyman. Tapi kalau seperti begini, menonjol apa kita mesti ragu ini, baru teknik Surabaya. Gitu aja. Kalau berhasil teknik Hyman, nggak usah lagi Surabaya, kan memperhemat ini. Nah, kalau gini ya mesti, kalau menurut saya, ini kan masih jauh tonjolan itu ya, walaupun berhenti perdarahan sudah berhenti. Sudah berhenti, Hyman-nya udah efektif sebenarnya. Tapi tetap kita bikin, sekalian juga saya mau bikin videonya untuk teknik Surabaya kan gitu. Ya kita ikat. Memang lebih Surabaya nggak apa-apa lah, lebih pede kita kan, lebih pede. Karena ini kita lihat gelembung tadi juga kempes, jadi mengurangi perdarahannya lebih banyak, kompresinya itu lebih banyak kan gitu, lebih 3. Jadi untuk kawan-kawan nanti daerah Surabaya aja lah gitu. Ya, daripada ragu nanti Hyman kan lebih kompresinya lebih banyak, jadi lebih efektif ya, kompresinya ya. Ini oke, ini perdarahan kita cek seluruhnya, baru kita lanjut operasi sebagaimana biasa. Ya lanjut, bagaimana waktu sebelum kita ditegur oleh Dr. Patius. Ya, ini teknik saya bikin teknik bal. Gimana teknik bal? Teknik bal ini ngatasin terutama perdarahan dari segmen 2 dan atas. Jadi yang atas dan bawah itu teratasin. Ya. Kalau itu ada 3 cm, yang ini saya bikin 5 cm ke bawah teknik balnya. Ya, teknik bal ini efektif pada plasenta akreta. Ini kasus saya dapat 4 hari lalu. Alhamdulillah sempat ngedit videonya cepat, jadi saya tampilkan langsung. Sebenarnya ini awalnya kalau diminta panitia 2 minggu lalu, saya nggak ada videonya ini, karena ini kasusnya 4 hari lalu. Oke, videonya teknik bal. Ini kasus 4 hari lalu, G3P21 hamil antarem dengan HP kosa plasenta peripheral total dan akreta ini. Ya. Kita lihat ini
jelas ini tinggal mukosa nih, dan pada ini plasenta semua. Nah tekniknya incisi kita 2 cm, jangan di daerah ini plasentanya habis perdarahan banyak. 2 cm saya selalu pakai di atas, nggak apa-apa lebih tinggi. Nah baru kita keluarin bayinya. Ya. Jadi incisinya jangan di daerah plasenta akreta, tapi di luar daerah akretanya untuk menghindari perdarahan. Nah, ini udah dikeluarin semua, diincisi ya, dibersihkan plasenta. Ini kita kan mau ambil teknik jahitan balnya kan. Itu kosong semua, ada 3 cm itu. Ini saya tarik itu sebenarnya. Sebenarnya ini mau apa semua nih? Apa namanya? Peritoneum lapisan itu ngewer-ngewer. Saya tarik dari bawah, ini 5 cm saya ambil di bawah. Kalau bilik kan 3 cm sini, ini 5 cm saya ambil. Ya, tembus ke bawah, tekniknya sama dalam bilik. Cuman beda ini sedikit di daerah S2-nya. Ya. Tembus ke kapur uteri, ke titik B, ya ke atas, itu sama dengan billing tadi. Baru ke bawah ngikut sejajar dengan yang jahitan pertama. Ya, ngikut. Nah, yang pertama langsung ini di bawah lagi, tembus ke bawah itu 2-3 cm. Jadi di bawah ada 2 nanti. Ini tembus ya. Nah, di titik inilah berarti 3 tadi ya. Kalau kita 1, 2, 3 di titik 3. Di sini. Dan di sini jangan diikat dulu. Kita klaim dulu. Karena nanti jahitnya ini 3 kan sama yang sebelahnya. Yang 1 ke 4. Nah, di jahitan pertama tadi di bawah. Nah, itu. Ini teknik bal. Sangat efektif untuk akreta. Bawah 5 cm. Ini kita lihat tadi bayangan kan ngewer-ngewer ya, tinggal itunya aja, mukosanya aja tinggal. Ya, ini. Ini sama billing 3 cm ya, boleh juga 2 cm, baru ke belakang. Ya, ke belakang tembus ini, ya, langsung 2 cm. Barulah kita atur sedemikian rupa benang. Nah, jadi yang jahitan yang tadi di atas sini, yang 3 lah taruh, itu ikatnya di 1 yang ke-6. Jadi di sini. Ini berarti benang keluar kiri dan kanan dijadiin 1. Benang masuk kiri kanan 1 dan 4 dijadiin 1. Di situ. Teknik ini namanya teknik bal. Ini teknik bal by rope. Ya kita kan nggak boleh, royalti dia loh itu teknik ini. Ya, kita baru ikat. Ini saya pakai benang PGA. Karena kereta takut kalau kromik nanti terlalu ini ya, sampai PGA saya pakai. PGA nomor 20 ya. Kita cek nanti perdarahan setelah kita kunci. Jadi ada 2 jahitan di situ. Dan teknik ini kita lihat ya, kita atur, perdarahan berhenti total. Berhenti. Udah kita pasang berhenti dan kontraksi mulai membaik, ya kita langsung tutup jahit. Ini juga saya jahitannya langsung ini ya, one layer semua sih. Bahkan kalau nggak akreta gini, saya jelujur semua, nggak ada pakai space-nya. Saya sama itu, karena itu untuk mencegah jangan terjadi ruptur berikutnya. Penelitian sudah membuktikan efektifnya untuk menjaga ruptur begitu. Kadang saya gunakan nutup ini teknik Thurman. Teknik Thurman sirkuler ke atas, itu mencegah ruptur juga dan perekatan. Teknik Thurman bagus. Ya, ini karena sulit untuk teknik Thurman, maka saya jujur biasa aja. Jujur piston. Ya, untuk teknik billing dan semua ini tidak takut, jangan takut kita coupler. Coupler juga tetap bisa dipertahankan, nggak usah takut. Kita kan kalau udah coupler langsung strobe, jangan. Minimal menunda. Sudah berapa kali saya dapat sudah coupler, saya tidak akan rahim, tapi saya tetap lakukan billing, berhasil. Bahkan ada yang punya anak lagi, tambah.
Ya, sekalipun koplar jangan angkat rahim. Benar loh. Karena Belling sendiri udah menyatakan gitu. Saya ngambil, makanya saya berani awalnya. Belling dan beberapa penelitian juga membuktikan koplar sekalipun bisa diselamatkan dengan teknik ini. Jangan langsung angkat rahim. Ya, oke. Lanjut. Ya, ini marasing. Marasing hanya bedanya teknik Hyman, cuman di atas dia diputar, baru jahit ke bawah. Nah, itu aja marasing. Jadi modifikasi dari Hyman marasing ini. Ya, nah, ini efektif juga samping Hyman. Nah, saya selalu melakukan ini, terutama membantu dari ovarikanya. Ya, ini sangat efektif. Lanjut. Nah, ini ya ini besar lah. Back home. Jadi kalau jahitan kompresi uterus ini telah terbukti sangat efektif ya dalam mencegah perdarahan postpartum atau bahkan akreta juga. Saya sudah buktikan akreta, plasida previa juga berhasil kok dari ini. Ya bukan hanya atoni. Ya tekniknya juga simpel. Dibandingkan kita harus ligasi hipogastrika, ligasi uterina mungkin ini jauh lebih cepat dibandingkan membuka. Apalagi harus ligasi arteri hipogastrika atau iliaka itu perlu teknik skill tersendiri kan gitu ya. Nah, ini tidak ya. Dia cepat dan supaya mudah perdarahannya berhenti ya, dapat menambahkan ini mengurangi transfusi ya. Jadi dia juga meningkatkan kualitas dari hidup. Bayangin seorang perempuan yang rahim dari situ aja walaupun dia selamat ya, selamat dari nyawanya perdarahan berhenti, tapi kedepannya psikisnya nah, itu kita perhatikan. Nah, saya baru dapat juga ada beberapa jurnal saya baca katanya, tapi masih epidemiologi bahwa kejadian kanker tiroid pada perempuan itu tinggi pada perempuan yang telah diangkat rahim katanya. Nah, saya lagi mencari-cari ya, mungkin ada itu ya. Saya baru baca juga, makanya apa hubungan antara kanker tiroid dengan pengangkatan rahim. Nah, itu dia. Ya, mungkin demikian saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lanjutnya kita diskusi aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yudi. Kita tahan dulu ya.